Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah cukup bagus. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra wal Mi'raj, Bapak Ustadz Taryono. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Tuwu Desa Kertamulya, Bapak Haji Tarjono beserta perangkat desanya, para sesepuh, keluarga besar, dan wabil khusus Ketua DKM Mushollah Darul Istiqomah yang saya muliakan dan saya hormati, para ibu, para bapak jamaah yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil atas berkat rahmat dan izin yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah, duduk berdampingan bersama teman, handai tolan, kerabat dan kawan dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Kita berharap mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal. Para ibu, para kiai, wis ulang ngomongnya bahasa Jawa Anda ya. Ya betul jamban. Ya bagian wis manjing TV banggar bae baru balik ning jamban. Itu bahasa kene. Para ibu, para kiai, dalu niki bengikieun sami-sami kula sedanten memperingati peristiwa besar, yaitu peristiwa diperjalankannya Kanjeng Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa dibahas secara akliyah saja. Tidak bisa hanya akal dan logika yang memahami, tetapi juga harus dengan iman. Saya ulangi, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak cukup dengan akal dan logika saja, tetapi kita juga harus menggunakan iman. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini dianggap tidak masuk akal. Tapi kalau kita yang punya iman, percaya dengan apa yang terjadi pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kayaknya kepok temen ibu ya. Alhamdulillah. Wis jaga ada terang, kula ya wingi ning dadap, alhamdulillah. Siangnya saya di Junti, malamnya saya di dadap. Esok wis tekan Jakarta maning, bengikieun ning Bongas Jamban, besok di Cirebon. Tanggal 18 kula teng taping Damai Indonesiaku untuk spesial Ramadan. Nanti tayangnya sekitar 5 hari sebelum Lebaran. Itu untuk tapingnya. Tapi nanti live saya tetap ada. Para kiai, para ibu, bulan ini bulan mulia, bulan Rajab ini bulan mulia. Setiap bulan di dalam Islam itu punya makna, dua makna. Bulan Maulud, bulan Rabiul Awal
menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan itu, maka bulan itu menjadi mulia. Apa peristiwanya? Peristiwa di bulan Rabiul Awal bisa menjadi mulia karena dilahirkannya cahaya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, bulan Ramadan, insyaallah pula sampai kabeh disampaikan oleh Allah sampai dengan berjumpa kembali di bulan Ramadan. Amin. Bulan Ramadan menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan itu, maka Ramadan menjadi mulia. Apa peristiwanya? Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, baik Al-Quran sing mudhun secara keseluruhan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, atau Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir berangsur-angsur dengan Kanjeng Nabi Muhammad, itu menjadi mulia bulannya karena mudune Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran sampai kita wong Islam diwajibkan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa. Saking mulianya bulan Ramadan. Bulan apa nih? Sya'ban. Bulan Sya'ban menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban menjadi mulia. Apa peristiwanya? Peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu Kanjeng Nabi Muhammad dongane dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Kanjeng Nabi Muhammad jaluk ngalih kiblat. Bu, nah, masih sore pada ngantuk. Gedang kutuk makin secengkeh, wong sing ngantuk lambene. Gedang klutuk dipangan uler, wong sing ngantuk lambene. Jangan tuh. Bulan Sya'ban menjadi mulia karena ada peristiwa besar di mana dongane Kanjeng Nabi Muhammad jaluk kiblat ngalih. Bu, lagi. Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat itu menghadap kiblatnya burung Masjidil Haram di Mekah. Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul itu sholatnya, ketika mereka sholat maka sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di negara Palestina. Udah beli Palestina dulu? Lawangan ngalor. Legok ngalor mana? Dulu Kanjeng Nabi Muhammad beserta para nabi-nabi sebelumnya itu kiblat ketika sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa sing ada di Palestina. Kanjeng Nabi Muhammad diwadani, ya Muhammad, kamu itu punya ajaran agama baru tapi beli dua kiblat. Kanjeng Nabi Muhammad diwadani, Kanjeng Nabi Muhammad diece, Kanjeng Nabi Muhammad jaluk mari Allah, jaluk kiblatnya dialih. Kanjeng Nabi Muhammad doa mari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Kanjeng Nabi Muhammad, cara dongane diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Priwen Kanjeng Nabi kapadonga? Bu, Kanjeng Nabi kapadonga iki tangannya diangkat ke atas. Sampai-sampai dari para sahabat kapa Kanjeng Nabi Muhammad donga, lamun Kanjeng Nabi Muhammad nganggo jubah warnane putih. Sampai dari para sahabat kata Kanjeng Nabi donga nganggo jubah warnane putih sampai katon keleki. Ngerti kelek putih? Kelek Kanjeng Nabi Muhammad bersih, putih, bercahaya. Kelek Kanjeng Nabi. Lamun kelek wong jamban.
Ora ya. Ya lamun ada burik ya pantes. Sampai kan dudu Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad kapadonga sungguh-sungguh, beli guyonan, beli memble, beli. Kanjeng Nabi Muhammad kapan jaluk dari Allah temenan. Ya kula ditakoni Ustaz nang apa kula dongane dikabul-kabul Gusti Allah sampai jaluknya di temenan. Kanjeng Nabi Muhammad jaluk perpindahan kiblat temenan mari Allah ngangkat tangan. Lalu wajah Kanjeng Nabi Muhammad diangkat ke atas langit. Munggah mudun, munggah mudun. Cara Nabi doa. Sampai cara Nabi doa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, aku melihat engkau ya Muhammad, wajahmu engkau bolak-balikan ke atas langit. Saking temenan pengen jaluk kiblat di alih. Bu, makanya sampean kapan dongane pengen diijabah oleh Allah, tiru cara dongane Kanjeng Nabi. Sampean bengi tangi, bakal bengi lo tangi beli, ngapain? Bakal beli bunyi berayami dompet lagi. Uruan temen tadi ya udah gini kita punya baik. Makanya sehebat-hebatnya wong lanang justru akan duit ning bebek pasti ketangguhan. Wong wadon mah cumuran sama duit. Bengi tangi salat 2 rakaat ngangkat tangan maring Allah, angkat tinggi-tinggi. Wajahnya kita bolak-balikan ke atas langit. Sindurung pada 2 motor jaluk maring Allah. Ustaz kula pengen jaluk donga beli bisa ku bahasa Arab, bahasa Jamban. Allahumma inna nas'aluka al-huda ya Allah wa yamaha ya Allah wa innak ya Allah. Pengen pak ceek ya Allah. Lamun makanya sepeda listrik di pantai. Pengen jalur mobil, belum 2 mobil, angkat tangan, bengi tangi di waktu malam, waktu yang mustajabah. Karena waktu bengi Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, di waktu malam Isra Mi'raj terjadi, di waktu malam Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, di waktu malam Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan pertama kali Al-Quran, di waktu malam adalah waktu yang istimewa, 1/3 malam. Bangun doa mari Allah, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tangi Bu tangi beli. Kanjeng Nabi Muhammad 17 bulan doa mari Allah jalur kiblat. Kanjeng Nabi lagi Muhammad sholat, Allah perintahkan ya Muhammad fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindahkan arah kiblatmu, maunya menghadap ke arah Palestina, berpindah menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka di Madinah ada masjid. Mudah-mudahan kita kabeh sing kumpul bengikin bisa mangkat haji kabeh. Amin. Minimal bisa mangkat umrah. Amin. Apa pengen gelis mangkat haji, mangkat umrah sing akeh maca surat Yasin. Guru mangkat maca surat Waqiah. Guru mangkat surat Sawah. Gue beli surat. Bulan Sya'ban menjadi mulia karena doa Kanjeng Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiblatnya berpindah dari Masjidil Aqsa ning Palestina berpindah ke Masjidil Haram sing ana ning Mekah Al-Mukarramah. Sampai sekian ngali ta beli. Ngali ta boten? Beli ngali masih menghadap ke arah Masjidil Haram. Ibu Bapak, begitupun dengan bulan ini, bulan Rajab. Bulan Rajab menjadi mulia bukan karena bulannya, tapi karena peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Apa peristiwanya? Peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil, mau kiblatnya Kanjeng Nabi minal masjidil aqsa ilal masjidil haram.
kiblatnya meng Masjid Aqsa, ngalih meng Masjidil Haram. Sekian kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bu, kalau biasa nih kayaknya ceramah sampai jam berapa? Biasa pengajian biasa nih. Coba contoh dulu. Udah ngapa ngotak? Emang kuat ngaji tekan jantung kuat bu? Wong itu ngaji apa tekan jantung? Enggak ada viral. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan dari Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Pasti ada sebabnya. Mungkin apa nggih? Apa sebabnya sampai kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan, diperjalankan oleh Allah, diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan surga, kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan neraka, kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan Sidratil Muntaha, sampai kanjeng Nabi Muhammad naik sampai mendapatkan perintah salat 5. Anak sebabnya tak beliau. Apa sebabnya? Satu, menurut pendapat dalam kitab Durratun Nasihin. Apa pendapatnya? Di sana kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan itu sebabnya langit karo bumi gujur. Ngerti gujur? Apa gujur tuh? Iya, tukaran. Langit karo bumi tukaran. Jadi langit bumi kita mah lebih mulia daripada sirah. Jadi langit kita dua bintang, kita dua bulan, kita dua matahari. Sirah dua apa? Jadi bumi kita ora dua bintang, kita ora dua matahari, tapi kita beli kalah kalau siraya langit. Kita dua para nabi, termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga langit jaluk mari Allah, kira-kira kanjeng Nabi Muhammad diangkat mang langit. Itu pendapat ning kitab Durratun Nasihin. Sampai digawe lagu ning Nasidariyah. Mungkin ada gitu. Di langit ya tolong ya apa beli rombongan kasidahan kan? Di langit ada matahari bersinar menerangi, cahayanya yang padam tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh di bumi. Ada para nabi, utusannya Rabbul Izzati. Di bumi ada bakal ada sidang. Coba tak coba. Kapan pula bisa nemu bahagia, merasakan ketulusan cinta. Nomor pertama semain cinta, malah akhirnya lara. Tarik ses. Sallallahu Nabi Muhammad. Pendapat pertama. Pendapat kedua, kenapa sampai kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah? Menurut pendapat yang kedua, karena, dan saya lebih cocok dengan pendapat ini, karena kanjeng Nabi Muhammad, mas kita ada kamera bu disuting bu secara langsung tengah luar negeri gitu bu. TV One gitu. Oke, TV 2. Kanjeng Nabi Muhammad, pendapat yang kedua, kenapa sampai diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Menurut pendapat yang kedua, karena kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Kanjeng Nabi Muhammad diuji oleh Allah dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Dulu
Maka setiap kita yang terlahir ke muka bumi ini pasti ujian, betul apa betul? Ada yang diuji rumah tangganya, diuji sawahnya, diuji kekayaannya, diuji ditinggalkan. Dan yakinlah tidak ada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita kecuali Allah memberikan solusinya. Maka bemikin sing kumpul bemikin, mudah-mudahan Allah selesaikan seluruh masalahnya. Amin. Sing duwe utang, mudah-mudahan sing nagih lalen. Ya enak. Bapak ditagih gue. Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad seorang yang mulia tetap diuji oleh Allah. Apa sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad diisra dan diibaratkan oleh Allah? Karena Kanjeng Nabi Muhammad diberikan ujian terberat. Maka setiap kita pasti diberikan ujian, dan orang kalau pengen pangkatnya naik pasti diuji dingin. Bener bu ya? Wong kapal pengen munggah kelas ya kudu melu ujian, beli melu ujian yang dilulus loh. Kanjeng Nabi Muhammad bagaimana tidak diberikan ujian terberat di dalam kehidupannya? Perhatikan, Kanjeng Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad ketika lahir dari rahim Aminah, bapaknya Abdullah wis meninggal dunia, jadi bocah yatim. Diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 15 dina, dibawa dari kota Mekah, dipindahkan ke Bani Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Bergaul dengan kelompok orang-orang miskin, dididik mereka bercengkrama sampai Kanjeng Nabi Muhammad melu angon wedus kumpul karo wong-wong miskin. Allah punya mau agar nanti Kanjeng Nabi Muhammad menjadi pemimpin dunia akhirat. Kanjeng Nabi bahkan saking sayangnya ning bocah miskin yatim piatu fakir miskin sampai Arab wafat, Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa cintai ning bocah yatim piatu fakir miskin. Bu, sampai Kanjeng Nabi Muhammad pemimpin dunia akhirat belum dodok bareng kalau miskin, belum sampai belum orang miskin disuapin oleh Rasulullah Muhammad. Anak beli pemimpin kayak model Kanjeng Nabi, anak beli. Istighfar Arab anak beli. Kita lagi nyalakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad bergaul dengan kelompok orang-orang miskin di Bani Sa'diyah. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 5 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad lagi dolanan, bu. Kanjeng Nabi Muhammad lagi dolanan, tapi dolannya Kanjeng Nabi tidak yang melalaikan. Dolan tapi tidak melalaikan Tuhan. Lagi dolan, tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad tangannya sing jeragal, Terus Kanjeng Nabi usia 5 tahun di mungkin anak nih. Apa orangnya? Di lupa kakak dia. Iya benar, lupa. Di lupa mina. Di ngakang-ngakang kan. Yang orang lah. Kanjeng Nabi Muhammad di lupa enak, terus dadanya dibelah, dicuci, hatinya diambil, dicuci oleh malaikat ketika usia 5 tahun. Ngaji bu ya, ngaji. Amber sampean balik sing pengajian oleh ganjaran, amin. Oleh ilmu, amin. Karena dodoknya sampean bikin dicatat dari Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Bekas dodoknya sampean bisa jadi sing dorong ngajina ning surga, amin. Ajar darani bekas bokongnya sampai ke itu ganjaran kabeh Gusti Allah. Amin. Bekas bokongnya sampai itu ganjaran kabeh. Tambah gede bokongnya, tambah gede ganjaran. Tambah ganjaran gede. Ganjaran gede. Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad diwalik, dibelah dadanya, dicuci hatinya. Batur-batur wedi bilang Muhammad Sidik ku anak sing jeragal, balik mengbokeh mimi
Ini kamu bujang kamu sih. Mimi, Mi, lata kopi ya Mi. Orang doyan susu mah. Iki batu-batu Kanjeng Nabi Muhammad sulit Melayu dengan Kanjeng Nabi Muhammad geletak Melayu Mimi ngomong sampai ya anak apa nang Ika Muhammad geletak nang apa ada sing jeragal bimat nih Halimatus Sa'diyah di dekat suki kine ngomong nih lakine wis Muhammad ki dibalik nabai nih bokeh dijawab balik nih bokeh nih Mekah ngomong Ibu Aminah kita wis ngasuh Muhammad Masya Allah luar biasa kita dua berdus gering begitu ngasuh Muhammad berdusnya kita berkah lalu susu pirang-pirang onta kita si moneh melakukannya gempor begitu ngasuh Muhammad ontanya waras susunya pirang-pirang keberkahannya terus kenapa dibalik kita wedi apa sih anak sing jeragal mukanya oh kodon iya jadi emboke memang bocah kian Muhammad ketika lahir pun punya keajaiban ketika aku mengandung Muhammad jadi emboke Aminah aku tidak pernah merasakan payah tidak pernah merasakan pegal beli pernah pegel beli pernah payah ketika putraku Muhammad lahir bahkan aku melihat putraku Muhammad terlahir sajidan dalam keadaan sujud wadi'an yadaihi alal ardi tangannya ditempelkan di atas bumi warafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah dan kepalanya menghadap ke atas langit aku melihat keluar cahaya dari wajah Muhammad sampai cahaya yang menerangi ke negara Syam sabda Nabi Muhammad mulai panas kula tambah begitu ceramah tambah ngamuk di rumangan soalnya Pak aja ya semangat bareng-bareng jangan ya itu berkah itu ibu bapak jamaah dimuliakan oleh Allah dikembalikan dengan bokeh diasuh oleh ibunya usia 6 tahun embokeh nikah orang dua bapak orang dua yatim alam yajid kayatiman fa'awa Kanjeng Nabi Muhammad itu bocah yatim fa'awa maka dibimbing oleh Allah dibimbing oleh wahyu orang dua embok orang dua bapak emboknya ninggal bapaknya ninggal diasuh ning bapak tua nih sampai usia Kanjeng Nabi Muhammad 8 tahun bapak tua nih ninggal mak ya Allah ngenes beliau sering muncul pertanyaan Ustaz ya kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu harus anak yatim Bu anak segera kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kudu bocah yatim Nabi akhir zaman pemimpin dunia akhirat kenapa kudu bocah yatim jawab segera lamun anak singuru tak pay buku tabungan ya buku pay Pak Ulu misi dewe kenapa Kanjeng Nabi Muhammad harus yatim jawabannya secara ilmiah karena yatim lebih kokoh yatim lebih mandiri orang alemang tidak manja dan tangguh dalam menghadapi situasi apapun betul itu yatim maka itu jawabannya kenapa kudu yatim diasuh bapak tuane meninggal mani diasuh ning mamange Abu Thalib sejak umur 8 tahun Kanjeng Nabi Muhammad digawa ning mamange Abu Thalib melu angon wedhus karo Abu Thalib bro ning kene masih anak tukang angon wedhus beli ya jare Kanjeng Nabi makene ma min nabiyyin illa ra'al ghanam tidaklah dia akan menjadi seorang nabi kecuali dia pernah jadi tukang angon wedhus tapi lamun kene anak tukang angon wedhus masa jadi nabi karena nabinya wis tapi seluruh nabi jadi Kanjeng Nabi semua nabi itu pasti ngangon wedhus kenapa wedhus diangon Bu kenapa wedhus
tidak dimikir, kenapa sih Nabi kedua modus yang sapi baik, tangan ontak, kenapa modus? Oh, tahu Arab jelas namanya ya. Kenapa kedua modus? Ada apa dengan kambing? Ayo. Ya, kita kadang-kadang mau Islam, modus. Tidak dibahas ada apa dengan kambing. Kambing punya sifat apa? Kok sampai Nabi semua memelihara kambing, ngangon kambing. Nabi Ibrahim berusia ribuan. Nabi Musa ditakoni ning Gusti Allah, ya Musa, untuk apa tongkatmu? Untuk mengambil bahan untuk ternak kambingku. Nabi Yunus ngangon wedhus, Nabi Ismail angon wedhus, seluruh nabi termasuk kanjeng Nabi Muhammad ngangon pasir. Hadisnya sahih, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Ibu bapak jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedus karo Abu Thalib. Usia 12 tahun digawani Abu Thalib. Wah, dawah ini Bu. Kuring jatuh dari kita. Ya wis, jam 11 ya. Ini jam 10, jam 11. Bisa jam begini ngaji mah. Da wong ceramah mah sudah pas dilat tuh amplopnya pada baik. Ini kita ngomong apa tuh usia? Ibu apa? Usia 12 tahun, ini sejarah penting yang jarang diangkat. Punten, kulaki turunan wong Jamban. Saya bangga. Ada ibu saya. Ibu kula itu anaknya Bapak Haji Jahid bin Haji Sanidin bin Abdi. Kula ngerasa bangga. Bagian kula bukan bongas Jamban mana. Tapi kula bisa ngangkat nama derajat wong tua kula salah satu wong bermayu sing bisa manjing di TV nasional. Amin. Kula seneng, kula takoni produser, kula takon, Pak dari mana? Indramayu. Produser itu wong Jamban. Sallallahu Nabi Muhammad. Sejarah penting. Dan bukan katanya, saya pernah datang ke sana. Usia 12 tahun kanjeng Nabi Muhammad digawani mamange berdagang ke Syam. Urut di Syam Bu, Pelawangan Mulon. Namanya Syam. Syam itu sekarang menjadi bagian daripada negara Lebanon, Palestina, Mesir, Suriah, itu namanya Syam. Digawani Syam usia kanjeng Nabi 12. Begitu digawani Syam, Jordan waktu itu, namanya Jordan sekarang Jordan, ada gereja anak pendeta, ada kuilnya, ini pendeta Yahudi lagi ngenteni di harapan gereja anak wiwitannya dur banget. Pendeta ngenteni. Kenapa ngenteni? Menurut kitab Taurat bahwa nanti akan datang calon nabi akhir zaman. Wonge siapa sing mampu dodok ning saruwitan kian, dia pasti nanti menjadi nabi akhir zaman. Sallallahu Nabi Muhammad. Dinteni. Tekalah rombongan kafilah Abu Thalib karo kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, ini pendeta deleng anak. Ini awan apa nih jarang itu? Awan iki mendung tapi mau segluak bener ya, cuma segluak ngaku meluni buri rombongan kafilah yang datang dari Mekah. Diburi bu karena kanjeng Nabi Muhammad itu bu wala yura asrodillu wala dillu syait wala yura asrodillu. Kanjeng Nabi Muhammad itu bu kapal melaku iku laka ayang-ayangan. Kanjeng Nabi Muhammad kapal melaku laka ayang-ayangan aja. Kenapa tidak ada bayang-bayangnya? Karena cahaya matahari tidak mampu menerangi cahaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dibuatan syair itu, lam yahtadim qantu taha mutlaqan abadan wa ma tasha'a aslan fi mada zamani ya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waghfir lana ma madha ya wasi'an
Kanjeng Nabi Muhammad punya khasa'is yang ada pada tubuhnya, yang ada pada dirinya. Satu, Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mimpi buruk. Yang kedua, wa matasya'aba aslan fi madaz zamani. Kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe ora pernah angop. Ngerti angop ngerti? Kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe ora pernah angop barang wong jamban ngaji mangan masalah angop. Kanjeng Nabi Muhammad beli pernah angop. Muncul pertanyaan, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad beli angop? Kenapa beli angop? Karena wong angop biasa. Kanjeng Nabi Muhammad manusia mulia, glory kata biasa angop tidak boleh. Lalu bi khalfihi ka amami ru'yatun sabakat wa la yura asru baulin minhu fi alani. Kanjeng Nabi Muhammad itu mampu melihat yang di belakang seperti yang di depan. Lalu yang keempat, Kanjeng Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi Muhammad kapan nguyuh laka bekase kula diuruk nih guru kula waktu kula babakan wahab nggih. Kanjeng Nabi itu kapan nguyuh makanya diuruki kula caranya. Kanjeng Nabi kapan nguyuh iku sikil kiwene ngarep sikil tengen ning guru itu nongkrong. Wali pragat nguyuh wahab nggih Kiai aja langsung dibanjur dicewok tapi di perut dingin sor lato-latone. Kudu jawab kudu. Nguyuh diburuk sor lato-latone burut tekan para kucing. Ya diwarai perut terus sampai dibanjur lamun beli di perut lato-lato deh begitu tangi banyu wudu sembahyang Allahu Akbar di musola begitu ruku cerita baju apa ini batal wudune batal sholat. Ya bukan Pak Ustaz wong lanang gampang dikurut lato-lato ada wong model pribe ya kadang teman dari kita berangkat kapan jamban dilawan ini dijual pantai pada dia. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ada iring-iringan kafilah yang berangkat dinaungi oleh awan. Ada awan menaungi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di dekat gereja. Abu Thalib menawarkan barang dagangan dagang karena pekerjaannya memang dagang. Kanjeng Nabi Muhammad jare mamangenang Muhammad ini tunggu nih jambak. Kanjeng Nabi Muhammad marak-marak sampai dodok nih sawita. Padahal sepanjang sejarah lakas mampu dodok di wiwitanku. Karena lamun dodok aja maning dodok marak be mati. Marak blipang marak mati. Karena jalan di wiwitanku dulu ke bangsa jin merkayangan elailu banaspati gembru tetek mamang wewe mesin sani pocong susah ngesel sundal. Sapa marak gublak blak semuanya. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad dodok wiwitan bentuk bodoh naungi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pula pernah tekak mana wiwitannya sampai sekian kopinya tekak dia gak matur gak tenang banget ini berkat aja kalian dulu apa? Sallallahu Nabi Muhammad masih semangat masih sampai Islam sampai Allah memberikan solusi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad dodok wiwitan itu kula teka mana koron boke kula di negara arane negara Jordania udah di Jordan apa cetol tadi apa bang cetol
Ya boleh tidur kan cekol-cekol. Di Jordania saya datang ke namanya Petra, peninggalan kaum Samud. Ada pohon namanya pohon Sohabi di tengah padang pasir, wiritannya sampai sekian masyhur karena itu satu-satunya pohon yang disebut dengan sahabat Nabi karena pohonnya pernah ditempeli di jasad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang bersentuhan dengan jasad Nabi pasti mulia. Sampai bikin kumpul ning kene demen ning Kanjeng Nabi, mendengarkan sejarah Nabi, insyaallah kumpul bareng karo Kanjeng Nabi. Amin. Apa? Beli anak-anak ning Facebook pula. Anak. Beli kayak kucing emas itu, Mas. Gatel itu rengas mah. Ini kan pulang kan lagi WA nih batur-batur. Terus itu dipekan saja aja, salah satunya dipekan saja aja. Rasanya tidak wani semetel-metel begitu mah. Kamu mah tidak anggur bahasanya tuh. Tolong jangan lari-lari nanti sadar. Ini bahasanya orang Jambang tuh. Ya, bahasanya macet. Kamu mah lurus saja menggok ibunya tuh. Nanti dulu pas sedang lambian. Pohonnya duduk melindungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di tempat itu yang kedua kalinya dada Kanjeng Nabi Muhammad dibelah dada Kanjeng Nabi, dicuci, disucikan kembali, dimasukkan kembali. Kedua kali ketika usia Kanjeng Nabi Muhammad umurnya 12. Mau pertama pirang tahun? 5. Kedua 12 sambil Nabi Muhammad. Nah, mulai nyambung nih, semangat. Senang pula bakal kan. Ini loh. Begitu usia Kanjeng Nabi Muhammad selawe tahun kurang, Kanjeng Nabi Muhammad ditawani 5 mange. Nah, Muhammad 5. Yuk, buka luru pengalaman, melu dagang, melu kerja mendimang di perusahaan wong wadon sugih. Di Mekah ana wong wadon sugih arane Khadijah anak Wafi'ah Aminah Warsel lengkap tuh menjangkar jadi. Ini Khadijah seorang juragan sugih lawan dunia. Bahkan bukan dalam sejarah harta Khadijah yang dimiliki sampai tanahnya Khadijah itu sebagian tanah Mekah itu milik Khadijah, sebagian tanah Mekah saking sugih. Kanjeng Nabi Muhammad selawe tahun kurang jare bab mamange ayeuna Muhammad melu kerja di Khadijah. Bu. Ketika usia Khadijah 40 tahun kurang ini jodoh sudah diatur oleh Allah. Khadijah lagi durung dari rabine Kanjeng Nabi. Khadijah usia 40 tahun kurang, Khadijah turu. Begitu turu Khadijah mimpi. Apa mimpinya? Khadijah mimpi dalam sernenge gede padang budun manjing menjauh oleh Khadijah sampai Khadijah dalam cahaya matahari keluar dari pintu-pintu dan jendela. Bahkan Khadijah dalam cahaya matahari menerangi seluruh alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Jenggelek Khadijah tangi sampean Pak nun tuh nang sore nun sore ngantuk Mas sore Pak. Supir ngantuk. Pak ngalami mimpi bis sampean. Ya begini bagai Kanjeng Nabi Muhammad blok mimpi bahasa beli. Lam yahtalin qattu tohabut lakon abadan. Kanjeng Nabi Muhammad beli pernah mimpi jorok, beli pernah. Apa kita mah ya sering ya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mimpi. Karena jare Kanjeng Nabi makanya la taqha minan nubuwah illal mubasyirah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik, kecuali mimpi-mimpi yang benar.
Lalu sampean turu mimpinya mengandung kebaikan, turu mimpinya mengandung kebenaran, maka itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu. Tapi sampean turu kalau mimpinya ketemu karo bahasa jin berkayangan elailu banas tapi gendruk kekek mamang wewe basi serani pocong susurnya setunggal. Lamun mimpi kayak konon pasti datangnya dari setan. Kalau diurung di Kanjeng Nabi, kalau mimpi buruk sampean tangi. Mimpi biasa sampai tangi bu, toli ngadep niwe, toli ngidup cok. Tapi belum dingin lakinya gede. Kalau mimpinya mimpi baik, kita hadapkan wajah kita ke arah kanan, ucap syukur alhamdulillah. NU, organisasi besar, Nahdlatul Ulama, itu dari mimpinya Mbah Khalil Bangkalan. NU dibangun dari mimpi. Mimpinya Mbah Khalil Bangkalan berjumpa dengan Sunan Ampel, diperintah oleh Sunan Ampel kon gawe wadah organisasi. Mbah Khalil panggil muridnya Mbah Hashim Asy'ari, dipanggil juga Mbah Wahab Hasbullah, bikin organisasi namanya NU, Nahdlatul Ulama. Islam teka menjuangas Jamban, Islam teka mengtanah Dermayu, Islam datang ke Nusantara itu dari mimpinya seorang Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, bermimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintah menyebarkan Islam di Nusantara. Hasanuddin teka meng daerah Campa, ketemu karo Nyai Mas Ratu Subang Larang, dibawa ning Karawang, didemeni Nyai Mas Ratu Subang Larang ning Prabu Siliwangi. Singkatnya sejarah dikawin dua anak telu, satu namanya Walang Sungsang, lalu arane Rara Santang, telu arane Pangeran Sengara. Walang Sungsang dua rabi namanya Walang Sungsang dua rabi arane masa bersungsang namanya Nyai Endang Gelis. Nyai Endang Gelis dua bapak arane Dharma arane Danuwarsi, Syekh Danuwarsi. Endang Gelis karo Walang Sungsang kawin dua anak arane Pakumwati. Rara Santang berangkat haji ke Baitullah, menikah dengan gubernur Mesir Buddha namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud dari negara Bani Israel. Arane negara Israel karo di Mesir anak. Dua anak loro siji arane Syarif Hidayah Allah Sunan Gunung Jati, nomor loro arane Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah sejak umur 7 tahun mangkat di Mekah, mondok pesantren di Mekah, berguru. Begitu dewasa gulati uwaning Cirebon, ketemu uwane kawin Pakumwati, mangkat mengcina ngawin Putri Ongki, dua anak Raden Kuningan, kawin maning karo wong Banten arane Bersih arane Nyai Kawunganten, putra Raja Surosoan, dua anak arane Pangeran Sabah Kingking yang kita kenal dengan nama Maulana Hasanuddin. Dua anak keturunan sampai Syekh Nawawi Tenara Banten menyebarkan Islam sampai meng Indonesia. Kabeh itu berkat mimpi. Bu, sampai pernah beli mimpi ketemu karawong sing wis mati? Pernah ya? Kula sering mimpi ketemu kalau bapak kula. Orang yang sudah meninggal dunia itu sesungguhnya mereka yang meninggal hanya jasad dunianya saja, ruh tidak mati. Bahkan wong sing wis mati bisa miliki anak putune. Kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman serta keluarganya yang beriman, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, ketika keluarganya beramal soleh, film dodok di pengajian, wong tua sampai serius meninggal dunia, nyakseni sampai jodoh ning kene oli transferan ganjaran saking kula sampeyan kabeh. Amin. Nyambung terus sallallahu Nabi Muhammad. Masih semangat masih? Iya. Mau usia ya senang
Ya ngaku anu baik. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 25 tahun min Mekah ana wong wadon sugih melawan dunia arane Khadijah. Khadijah ngimpi di dalam srengenge gede padang manjing menjero umay sehingga dia tangi teka mengumah mamange arane Waraqah bin Naufal ahli takwil mimpi. Takwil mimpi apa bisa dibade. Teka mengumah mamange arane Waraqah gedog lawang dong mang semua bidung mang itu kulo dulu sapaning jaba kula mang Khadijah anapa Khadijah anu mang kula arep takon apa no Khadijah wong ayu anu mang mau bengi kula ngimpi apa no kula ngimpi dalam srengenge gede padang mudun manjing menjero umay kula sampai kula ndeleng cahaya srengenge iki keluar dari pintu dan jendela bahkan menerangi seluruh alam. Tak bila kena mimpi kula apa artinya? Cari mamangnya Gus benar duduk dikebek kita bening Waraqah bin Naufal mamangnya kaget belum takwil mimpinya jerit Khadijah tidak kena pun jebak mamangnya kaget Khadijah apa ini dan apa sampai jerit mang dikane kaget mang sare mamangnya Khadijah sira kudu seneng apa sih mang iki menurut kita sira ngimpi dalam srengenge gede padang mudun manjing menjero umahmu menurut kitab takwil iki nok sira ora suwe maning bakal duwe laki alhamdulillah banget alhamdulillah karena memang Khadijah iki wong wadon dudu perawan wong wadon rangga ping-pinggo. Pertama Khadijah menikah dengan Abu Hala meninggal dunia tambah sugih menikah lagi dengan Atiku tambah sugih maning laki dia meninggal dunia no sira bakal duwe laki terus hebat apa mang laki kita jare mamangnya laki ini sira kuno bengko bakal jadi nabi akhir zaman sallallahu Nabi Muhammad nabi akhir zaman mang iya siapa arane mang arane Muhammad la ilaha illallah terbaik sebut arane Muhammad siapa arane mang arane Muhammad begitu disebut arane Muhammad Khadijah eling-eling bae Muhammad lamun nang jamban rangga lagi dengan hujangan pasti kapal begini bang yang makanya hanya apa-apa dia juga kok gantian kok sampai sini dia ya hanya dia yang ada di antara jantung hati tempat bermanja tempatnya rindu tempat curahan hatian apa perempuan TikTok sih siapa arane bang arane Muhammad ya Allah nyebut Muhammad kapan kita bisa ketemu kalau Muhammad lagi genteni Muhammad calon suaminya anak segera kelamar tuh Khadijah iya anak apa kita bosan dong aku bosan anak Arab ngelamar sirah Khadijah punten bosan dong pulang deh orang gelembong bosan dong dia kecewa senajan masih gelem sun rela lepasakeun apa dulu senajan batin lara kita kudu
Iya, tinggal menjamper beli bukit berapa? Kulasi mawas diri teroret kayak gini teroret banget kan kalah kenang dulu cuma cinta harta mahkula lengkap cintanya kula segede tapi akhirnya kandas ditepung bandinganane langit dan bumi senajan maksa beli mungkin duweni cuma memang dun sayang memang sayang sudah kecewa kawan yang gedek lawan dong Khadijah kita bos ayam Lasman oh anak bos ayamnya anak kecewa bos ayam bilang ini duduk wong anak barak baloran aduh bos ayam kecewa mani jare Khadijah punten mulai durung pengen kawin padahal mah Khadijah pengen kawin bos ayam kecewa minder kaya beli pantes kula dengan senok sadar kula mah cuma dalam Depok apa yang dalam Depok ya? Ngaca diri beri mungkin diterima itu lagu teranyar bu Ustaz Japal teman lagu tali unyu dipengen repe arepan jajal coba mengungkapkan rasa cinta tapi isi rasa ning hati watire ora dilajeni apa sih siji ake saingane lorong rasa kombi duwe keteluis anak kopine kepapat aja kalian berkati ajak kalian berkate bakal bikin tak doang lah sing paling gede gambarannya sing belum gawangnya berkat di kiai Sallallahu Nabi Muhammad masih semangat masih mau jam 11 bu ini apa jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Khadijah kan ini usia kanjeng Nabi Muhammad selawat tahun turang dibawa di mamang sejarah jarang diceritakan seperti ini. Ayo nang Muhammad nanti ning Umay Khadijah ayo mang makat kanjeng Nabi Muhammad tekan Umay Khadijah beli pelu manji dijabah baik jari mamangnya Muhammad tunggu dijabah nggih tunggu jabah mamangnya gedog lawang dok Khadijah Khadijah betul Khadijah sapa kula Khadijah Abu Thalib Abu Thalib wonten napa Abu Thalib anu Khadijah kula menet pengen nglamaraken pegawean nganggo ponakan kula belas kula duwe ponakan Khadijah sing awit lahir bapaknya meninggal dunia jadi bocah yatim usia 6 tahun bokeh meninggal dunia yatim piatu 6 tahun bapak tuanya meninggal dunia orang dua bapak, orang dua mbok, orang dua bapak tua sekin melu karo kula mone dagang ciri-cirikan karo kula kin pengen melu kerja di perusahaan sampean pengen dulu pengalaman kira-kira anak rombongan beli Khadijah men akeh wae ayo mangga karena memang Khadijah iki bu sayang ning bocah yatim sayang ning fakir miskin yatim piatu juga gila pegawai kami ayo mangga
Ini ponakannya Abu Thalib, ikan yang jaga. Siapa arane? Arane Muhammad. Jendela Khadijah tanya, aina Muhammad? Di Muhammad, mana Muhammad? Udah bukan nenek. Jadi Abu Thalib, Muhammad, kan dia. Sini, tadi ya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad marah. Iki Khadijah pengen meruh. Dengarapan Khadijah, go. Ada pada karena Khadijah kanjeng Nabi Muhammad dengkluk baik. Karena wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Kanjeng Nabi Muhammad tu isinan dengkluk di hadapan Khadijah. Isinan kayak kula makan lah. Kula ya pengen kayak kanjeng Nabi isinan. Cuma bakal isinan di dua apa-apa bro. Dengkluk baik. Khadijah di hadapan kanjeng Nabi Muhammad nakon. Wahai pemuda, siapa namamu? Namaku Muhammad. Muhammad. Aduh, pesang Khadijah rangga. Sini ini wonge teka. Siapa namamu? Namaku Muhammad. Muhammad iya. Siapa ibumu? Ibuku Aminah. Aminah. Bapakmu Abdullah. Bani apa? Bani Hashim. Suku apa? Suku Quraisy. Khadijah pesang. Seandainya mulut dan bibir Khadijah tidak mampu dikunci, maka niscaya di hadapan kanjeng Nabi Muhammad Khadijah akan berkata, ya Muhammad, I love you Muhammad, aku cinta padamu. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini kerja kalau kanjeng Khadijah tidak lama sampai usia tidak lama kemudian berdagang di bawah Maisarah sampai dagangannya laris. Khadijah tambah sugih, suwe-suwe Khadijah tambah demen menikah dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jodoh sing Gusti Allah pertama kali kanjeng Nabi kawin kudu karo rangga sugih. Pertanyaannya, apa kanjeng Nabi Muhammad tuh beli payu karo perawan? Payu, kenapa Allah pilihkan rangga sugih? Bu, maaf ya punten, mungkin belum ada nih rangga beli. Tapi ini dihina Pak. Kita kadang-kadang muslim, waduh Nabi itu doanya janda. Harus jadi lihat. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad kudu kawin karo rangga sugih? Satu, jawab. Rangga di depan. Hidup rangga. Ayo jawab, ilmiah, ngaji. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad harus dengan janda kaya? Modal, pengalaman. Kenapa kedua orang sugih? Ya, ternyata Allah punya mau kekayaan Khadijah dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang, mendongkrak, mendorong dakwah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang berjuang dan berdakwah tidak cukup dengan mulut, tidak cukup dengan tenaga. Berjuang berdakwah perlu doa, duit bahasa. Doa atau duit. Harta Khadijah ternyata Allah persiapkan untuk menunjang dan mendukung perjuangan kanjeng Nabi Muhammad. Karena orang berjuang tidak cukup dengan mulut, tidak cukup dengan tenaga. Berjuang perlu duit. Beli duit. ATM langka saldone, dompet langka, laka kertas laka, duit wis entek. Ya Ustaz. Sallallahu Nabi Muhammad. Oke, kaya. Yang kedua, kenapa harus janda? Bengi dari jawab Pak. Kenapa harus janda? Ayo. Apa? Pengalaman. Pengalaman apa? Apa Rangga? Enggak. Ini harus ilmiah. Kita beli guyonan. Kenapa harus janda yang usianya 15 tahun lebih tua daripada kanjeng Nabi? Kenapa harus Rangga? Karena janda ternyata lebih mengerti tentang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengerti.
lebih mengerti, lebih sabar, lebih sayang menghadapi perjuangan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, karena lamun rabine Kanjeng Nabi Muhammad dudu wong wadon rangga. Anak apa, Bu? Oh, garang. Garang. Di Jakarta pirang-pirang garang. Titik mana?